hewan reptil rekomendasi, tapi rekomendasi buat untuk pelihara, tapi jangan pernah kalian pelihara 5 hewan ini guys. Lo bisa kehilangan nyawa, lo bisa tiba-tiba tahlilan. Halo guys, back to channel Bumi Reptil. Oke guys, kalau kemarin gue bikin konten 5 reptil yang paling gampang maintenance itu perawatannya. Terus gue bikin konten juga 5 reptil yang harganya itu bikin kantong perih, bikin kalian jual rumah. Nah sekarang gue mulai dari hewan reptil rekomendasi, tapi rekomendasi buat untuk pelihara, tapi jangan pernah kalian pelihara 5 hewan ini guys. Karena kaitannya ini sih, ini kalau lo bisa kehilangan nyawa, lo bisa tiba-tiba tahlilan, lo gak bisa ngeklaim asuransi. Itu gila sih ini. Ini sih lo kalau mati karena faktor umur, faktor sakit itu wajar, tapi kalau mati karena hewan sih itu nggak wajar guys. Jadi akan gue sebutin 5 hewan yang tidak gue rekomendasikan untuk pemula, dan ini risikonya sangat besar, bahkan bisa kehilangan nyawa guys. Langsung aja untuk yang kelima akan gue sebutin guys. Itu yang kelima adalah ini, dari yang gampang-gampang dulu deh, yaitu adalah Uromastic guys. Uromastic, kenapa bang Uromastic menurut lo gak gampang untuk pemula bang? Karena Uromastic gue pernah pelihara sendiri guys, jenis yang geri, yang merah kayak gini nih. Nah itu peliharanya susah banget guys. Jadi di tempat gue kemarin gue udah pelihara sekitar 3-4 bulan tapi nggak survive, dan gue nggak tahu juga sebabnya apa. Dan beberapa juga di sana ada beberapa penghobi juga yang nggak tahu kenapa tiba-tiba binatangnya lewat aja. Gue nggak tahu kenapa, cuma banyak juga yang pelihara itu survive sampai ukuran besar, sampai ukuran siap produksi, walaupun belum bisa ada yang ternak di Indonesia, tahu aku ya, belum ada yang ternak. Cuma untuk pelihara Uromastic ini agak tricky guys. Jadi untuk kalian itu, kalian harus siapin enclosure-nya itu harus benar-benar seperti dari aslinya juga. Terus kalian juga harus siapin lampunya itu harus maksimal, kan harus pakai lampu yang Exoterra Solar Glow yang 100 watt, itu nggak bisa tawar lagi. Jadi kan nggak bisa gunain lampu-lampu yang murah-murah, kan nggak bisa. Tapi kan harus gunain lampu-lampu yang premium, yang mahal. Terus setting kandangnya juga kan harus atur pakai pasir, terus pakai hiding cave, terus makanan juga kan harus misting. Itu sih bikin repot, terus bikin waktunya terbuang banyak banget, terus membutuhkan pos biaya yang sangat tinggi guys. Makanya untuk pemula gue nggak rekomendasiin jenis Uromastic guys. Mending kalian pelihara hewan-hewan yang gampang-gampang aja yang pernah gue sebut di video sebelumnya. Nah terus berapa bang harga Uromastic nih bang? Nah harga Uromastic ini harganya variatif guys. Mulai dari harga sekitar 1,5 juta sampai 3-4 jutaan juga ada, tergantung jenis dan warnanya guys. Karena kalau di Uromastic ini yang bikin menarik adalah warnanya guys. Jadi warnanya itu semakin menarik, semakin terang, itu bikin harganya semakin mahal. Jadi kalian harus siapin duit yang lumayan banyak untuk pelihara jenis Uromastic ini guys. Ya. Oke, yang keempat adalah ini guys. Kalau kalian pernah pelihara si Dosa, atau kalian pernah melihatnya YouTube-nya Irfan Hakim sama Pak Panji. Pak Panji pernah ke rumahnya Irfan Hakim itu ngebawa Salvadori guys. Jadi Salvadori itu adalah jenis biawak terpanjang yang ada di dunia, dan itu adanya di Papua guys. Dan dia ini uniknya, kalau biawak biasanya hidupnya di darat, tapi di bawah ya, di bawah di terestrial. Tapi kalau Salvadori dia hidupnya arboreal guys, dia hidupnya di pohon ya. Terus kenapa gue nggak rekomendasiin jenis Salvadori ini guys? Karena yang pertama simpel, galak banget. Kenapa galak bang? Karena di Indonesia belum ada yang peternaknya ya, belum ada yang breeding. Jadi rata-rata hampir semuanya masih ngambilnya di alam, masih tangkapan alam, tangkapan liar. Terus dipelihara lama, mungkin ada yang bisa jinak juga, kayak Panji, kayak Audrey. Tapi kalau aslinya sih itu galak banget. Dan yang kedua, karena ukurannya bisa besar banget ya. Jadi kalau komodo tuh besar di bawah, tapi ini adalah kayak komodo tapi hidupnya di pohon tuh. Bayangin aja kayak gimana tuh ya. Itu adalah Salvadori. Terus yang nggak gue rekomendasi lagi karena yang ketiga adalah karena harganya lumayan mahal guys. Jadi untuk Salvadori ukuran baby ya, setahu aku, walaupun ada beberapa locality, tapi pasarannya rata-rata di angka mulai sekitar 10 jutaan sampai belasan juta
Bahkan kalau ada yang dotnya rapi, yang motifnya rapi, itu harganya bisa sampai ratusan juta guys. Itu ya, itu untuk Salvadori. Jadi gue nggak rekomendasi kalian untuk pelihara Salvadori. Next, nomor 3, hewan reptil yang bukan untuk pemula adalah marine iguana guys. Apa sih bang marine iguana? Apakah marine itu musuhnya Luffy di One Piece? Bukan. Tapi marine iguana adalah iguana yang hidup di laut guys. Kalau kalian bisa lihat iguana di rumah gua, iguana kayak gini, kayak rhino gini. Nah tapi marine iguana adalah hewan iguana hidupnya di dasar laut kayak rhino gini. Cuma dia makannya itu adalah rumput laut guys. Jadi kalau kalian mau pelihara marine iguana, kalian harus siapin duit yang banyak karena mahal banget. Terus kalian harus punya laut atau samudra, karena dia ini hidupnya di laut. Gak bisa kalian pelihara kolam renang, kalian kasih air laut itu nggak bisa. Jadi harus pelihara harus punya samudranya. Terus kalian harus tanam rumput lautnya. Itu sih PR banget ya. Terus marine iguana juga setahu aku karena ini masih binatangnya masih apa ya, masih jarang banget pembahasannya. Tapi aku pernah lihat beberapa di video bahwa marine iguana sering juga menyerang manusia guys. Jadi sebelum dia masuk ke laut, dia nyerang manusia dulu. Itu supaya dia tuh mempertahankan dirinya guys. Jadi sangat tidak gue rekomendasikan untuk pemula. Walaupun kalian punya duit sebanyak apapun, sangat gue tidak rekomendasikan untuk kalian pelihara jenis marine iguana itu guys ya. Mending jangan, mending pelihara yang gampang-gampang aja, yang murah, yang apa ya, yang tidak ribet. Jadi kalian nggak harus repot-repot beli laut atau beli pantai, nggak usah repot-repot ya. Oke. Nah terus untuk harga marine iguana berapa bang? Harga marine iguana harganya gelap guys. Jadi untuk di dunia setahu aku tadi searching ke beberapa forum-forum, tidak ada yang menjual jenis marine iguana guys. Mungkin karena itu hewannya sudah langka banget, sudah jarang banget orang pelihara, jadi harga itu gelap banget. Lagi pula siapa sih mau pelihara lautan atau lo beli SeaWorld isinya marine iguana, kan jarang banget. Atau mungkin ada orang-orang yang gila di sana yang pelihara marine iguana, sih gue salut banget sih ya. Cuma kalau kalian pelihara marine iguana itu harus bersurat guys, harus legal, kalian nggak bisa pelihara ilegal karena itu berbahaya guys. Nanti kalian bisa tangkap FBI. Jadi kalian jangan pernah pelihara hewan-hewan yang ilegal ya. Oke. Pelihara hewan-hewan yang legal dan bersurat aja. Yang ketiga adalah marine iguana, dan yang keempat nih, ini masih dari kura-kura guys. Yang keempat yang tidak gue rekomendasikan untuk pemula adalah AST, Alligator Snapping Turtle, CST, Common Snapping Turtle, sama FST, Florida Snapping Turtle. Nah kayak gimana sih bang bedanya AST, CST, sama FST? Itu pernah gue bahas di video sebelumnya. Di sini kalian langsung aja nonton di situ. Nah terus kalau kalian pengen lihat AST detailnya kayak gimana, kayak gini nih, kayak videonya si Galuh lagi main sama si Isogu. Ini cebur kemana kamu? Udah lama nggak jalan-jalan ya. Ini mau jalan-jalan sama Isogu, enaknya kemana nih? Wah, Nah tuh kalau FST gimana, kayak gini gue punya FST di rumah. Nah terus kalau CST gimana, kayak gini gue punya juga di rumah. Nah kenapa lo nggak pelihara AST bang? Karena menurut gua AST itu, menurut gua ya pribadi, opini gue pribadi, karena menurut gua kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena dia hanya diem aja guys, kayak batu di bawah. Terus dia mangap doang, ada lidah-lidahnya keluar untuk nyari mangsa. Cuma gitu doang. Tapi beda kalau CST sama FST, dia itu lebih aktif mengejar mangsanya dan dia tuh bisa berenang. Jadi dia tidak menunggu mangsanya aja. Nah terus harganya nih untuk AST, CST, sama FST. Ini untuk ukuran baby, setahu aku untuk harga yang AST itu di angka sekitar 900.000 sampai 1 jutaan untuk per sekarang ya. Terus kalau jenis CST itu harganya sekitar ya 300 sampai bahkan ada 500 ribuan, tergantung warnanya juga sama ukurannya. Tapi untuk ukuran baby rata-rata harga segitu. Terus yang untuk FST nih guys, untuk yang FST ini jenis yang langka sih guys. Yang maksudnya langka itu bukan dilindungi, tapi jarang orang punya dan jarang hewan ini masuk ke Indonesia guys. Jadi kalau punya duit, lo belum tentu bisa beli FST ini guys, karena kalau jenis FST ini sudah masuknya collector item. Jadi orang-orang yang punya itu sudah tidak menjual hewan peliharaannya lagi. Kayak gue nih, gue punya FST, lo mau nawarin gue 10 juta, 20 juta, 30 juta, enggak akan gue terima, karena termasuk udah hewan koleksi gue pribadi dan udah gue sayangin ya untuk si Bajul itu guys. Nah, untuk kalian yang pengen gue bikin konten sama Bajul, silahkan tulis komentar aja, nanti akan gue bikin konten sama Bajul. Nanti Bajul akan gue pasangin GoPro, akan gue lepas di kolam atau gue lepas di tank akuarium gue.
tunggu aja di next konten ya. Tunggu aja, itu bakal seru banget sih. Kita lihat dia makan dalam air ya. Jadi yang hewan tidak ku rekomendasikan untuk kalian adalah AST, CST, sama FST ya. Kalian jangan pernah pelihara itu kalau kalian masih anak-anak, kalian masih pemula, karena itu makannya daging juga. Jadi kalian harus nyiapin kos yang lumayan mahal karena dia makan daging ya. Nah terus yang pertama yang paling mematikan, kira-kira hewan apa? Tau nggak, Nang? King Cobra. King Cobra, betul. King Cobra. King Cobra sama dia. Jadi hewan yang paling berbahaya adalah yang paling tidak rekomendasi buat pemula atau buat orang-orang adalah King Cobra atau Cobra ya. Itu gue sangat tidak rekomendasi banget. Kalau kalian lihat Panji petualang aja tuh, dia sering kegigit guys. Ya, sering kegigit, tapi dia masih hidup. Itu hebatnya Panji. Gue nggak tahu dalam sana ada apanya, tapi itulah hebatnya Panji. Jadi dia tuh masih bisa, alhamdulillahnya masih diberi keselamatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Jadi untuk kalian juga jangan pernah pelihara hewan-hewan yang berbisa yang mematikan. Bahkan di data bawah ini nih, nah itu banyak orang-orang yang meninggal karena gigitan ular ya. Jadi kalian jangan pernah pelihara hewan-hewan yang berbisa. Nah jadi guys, untuk harganya nih, harga King Cobra sama Cobra, gua aja dikasih nggak mau deh. Dikasih mau mana? Nggak mau. Dika dikasih mau? Waduh, Nggak mau. Mending jangan. Jadi untuk harganya nggak akan gue sebut karena yang pertama gue nggak ngerti. Terus yang kedua supaya kalian tidak membeli hewan ini, makanya gak gue sebutin harganya. Mending nggak usah. Mending kalian pelihara kebal piton atau coral snake aja, pelihara gampang-gampang aja. Gak usah sok-sokan pelihara King Cobra atau Cobra supaya terlihat keren, supaya terlihat gagah, supaya lo bisa mengaktualisasi diri lo, supaya mencari jati diri lo, supaya keren-kerenan nih, supaya menarik-narik kaum hawa dengan main-main orang berbisa. Enggak kayak gitu guys, masih banyak cara-cara untuk lo mencari jati diri, menarik kaum hawa. Nggak kayak gitu caranya, masih banyak yang lain. Nggak perlu kalian membahayakan diri sendiri. Dan yang paling bahaya adalah kalau kalian meninggoy nih, itu akan merepotkan keluarga kalian guys. Lo pikir kalian nggak pakai duit, lo pikir kuburan nggak bayar, kan bayar semua. Jadi makanya gue tidak rekomendasiin kalian untuk pelihara hewan berbisa ini guys. Jangan ya, jangan pernah pelihara hewan berbisa di rumah kalian. Biarin yang orang-orang yang hebat-hebat aja, yang Panji, Om Hergundul, biar mereka aja pelihara. Kita nggak usah, kita cukup nikmatin aja konten-konten mereka. Kita nggak usah pelihara ya, karena bahaya banget. Nah guys, jadi aku sebutin semua 5 hewan yang tidak untuk pemula karena berbahaya, karena mahal, karena langka dan lain-lain. Jadi kalian peliharanya yang normal-normal aja, jangan pelihara yang berbahaya guys. Nah kalian jangan lupa juga support gua di sini dengan cara like, share, dan subscribe. Follow Instagram gua juga di sini. Follow Instagram Lelang Bumi Reptil karena kalian bisa titip lelang situ, atau kalian mencari hewan-hewan peliharaan kalian bisa DM ke Instagram Bumi Reptil. Ya, untuk kalian yang punya ide konten menarik silahkan komentar, nanti akan gue turutin di next konten. Thank you udah nonton guys. Lestari bumiku, lestari reptilku. Dadah.